yang telah kuperbuat kepadamu. Saya silahkan kembali duduk. Jemaat Tuhan, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita memasuki pelayanan firman Tuhan pada saat ini. Di saat kita berada di Minggu Sengsara yang kedua ini, dalam kalender gerejawi kita, pembacaan firman Tuhan yang menjadi penyeragaman pemberitaannya diambil dalam 1 Petrus pasal 3 ayat 13 hingga ayat 22. Terlebih dahulu mari berdoa. Ya Yesus Kristus yang menjalani Via Dolorosa, jalan penderitaan, jalan salib, karena menanggung segala salah dan dosa-dosa kami. Kami bersama-sama mau membaca dan mau merenungi firman Tuhan.
Roh Kudus, kami mohon menerangi hati dan pikiran kami semua yang ada. Ketika hamba-Mu menjadi saluran pemberita firman Tuhan ini, hamba-Mu ini tidak ada apa-apanya, hanya oleh kuat kuasa Roh Kudus-Mu itulah yang hamba-Mu andalkan, supaya hamba boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini di dalam kuat kuasa Roh Kudus-Mu, supaya semua kami yang mendengarnya boleh mengerti dan juga boleh mengaplikasikannya di sepanjang perjalanan hidup yang masih Tuhan berkenan berikan buat kami hingga kini. Berfirmanlah kepada semua kami, karena semua kami yang ada menyambut firman-Mu dengan sukacita hati. Amin. 1 Petrus pasal 3. Dibaca mulai ayat 13 hingga ayat 22. Saya mengajak kita sekalian yang ada mengarahkan seluruh perhatian kita sehingga firman Tuhan ini akan menjadi berkat bagi kehidupan kita dan kita terus menjadi saluran berkat bagi siapapun yang ada di sekeliling kita. Firman Tuhan berkata begini: menderita dengan sabar. Dan siapakah yang akan berbuat jahat terhadap kamu jika kamu rajin berbuat baik? Tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan berbahagia. Sebab itu, janganlah kamu takuti apa yang mereka takuti, dan janganlah gentar. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu, tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat dan dengan hati nurani yang murni, supaya mereka yang memfitnah kamu karena hidupmu yang saleh dalam Kristus menjadi malu karena fitnahan mereka itu. Sebab lebih baik menderita karena berbuat baik, jika hal itu dikehendaki Allah, daripada menderita karena berbuat jahat. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita, Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya Ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh, dan di dalam roh itu juga Ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara, yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh
tidak taat kepada Allah. Ketika Allah tetap menanti dengan sabar waktu Nuh sedang mempersiapkan bahteranya, di mana hanya sedikit, yaitu 8 orang yang diselamatkan oleh air bah itu. Juga kamu sekarang diselamatkan oleh kiasannya, yaitu baptisan. Maksudnya bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani, melainkan untuk memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah oleh kebangkitan Yesus Kristus yang duduk di sebelah kanan Allah setelah ia naik ke surga sesudah segala malaikat, kuasa dan kekuatan ditaklukkan kepadanya. Demikianlah firman Tuhan untuk kita sekalian saat ini. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan memelihara di dalam hidupnya. Haleluya. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Jemaat Tuhan yang saya kasih dalam kasih Tuhan, pada kehidupan yang kita jalani, tidak seorang pun terlepas dari berbagai tantangan, dari berbagai ancaman, bahkan dari berbagai problematika dalam kehidupan ini. Juga bahkan dalam kehidupan yang ada ini, fenomena alam yang terjadi di berbagai belahan dunia ini selalu mengancam. Ya, seperti yang terjadi di Jabodetabek, ya, itu banjir yang karena tanggul yang ada jebol, semua menjadi sesuatu yang membuat manusia itu tentu warning dalam hidup ini, agar dalam kehidupan ini tidak mengandalkan kekuatan diri sendiri semata-mata, melainkan kita sepenuhnya mengandalkan kekuatan itu dari Allah yang senantiasa menyatakan kuasanya dan kasihnya dalam kehidupan ini. Bahkan Bapak Ibu Saudara-saudara jemaat Tuhan yang saya kasih dalam kasih Tuhan, dalam kehidupan kita, ketika kita bersikap, ketika kita berperilaku, sikap dan perilaku kita itu juga mencerminkan bagaimana dalam kehidupan kita melakukan kebenaran yang dari Tuhan itu sendiri. Sedangkan kita sudah melakukan kebenaran yang dari Tuhan itu sendiri, selalu saja muncul tantangan. Tantangan itu bisa saja datang dari dalam kehidupan keluarga kita, bisa juga datang dari luar. Tetapi kita harus punya satu keberanian menyatakan kebenaran. Karena segala sesuatu yang kita kerjakan, yang kita lakukan, kerjakanlah itu berdasarkan kebenaran firman Tuhan itu sendiri. Karena firman Tuhan itu sendirilah yang akan selalu menuntun perjalanan hidup kita di tengah badai, di tengah berbagai persoalan dalam kehidupan ini.
Ketika melayani Tuhan pun jangan nanti dipikir ya aman-aman saja. Tantangan selalu ada. Saya kira saya tidak perlu menyebut si A, si B, tapi semua kita tidak pernah sepi dengan tantangan, pergumulan, persoalan dalam hidup ini. Nah, oleh karena itu di minggu sengsara ini, kalau dalam kalender gerejawi disebut dengan minggu in COVID, tapi tidak usah bingung dengan minggu in COVID itu. Yang pasti bahwa kita kalau dalam kebiasaan yang kita laksanakan adalah minggu yang kita jalani ini ketika kita berada di minggu sengsara 2 atau minggu prapaskah juga biasa disebut. Di sini kita diajak bersama-sama untuk melihat bagaimana sebetulnya yang harus kita alami, yang harus kita kerjakan di sepanjang Tuhan masih beri kita nafas hidup. Mari saya ajak kita memperhatikan dari bagian firman Tuhan ini secara utuh. Memperhatikan dari bacaan kita tadi di pasal 3 ayat 13 hingga 17, kemudian ayat 18, ayat 22, itu dua bagian yang sangat penting untuk kita terima menjadi satu kebenaran dalam kehidupan ini di minggu sengsara yang kita jalani. Mari kita memperhatikan di ayat 13 hingga 17, di situ dikatakan bahwa sesungguhnya Rasul Petrus mau menyatakan, janganlah dalam kehidupan kita hanya memperhatikan bagaimana dalam hidup ini hanya ketika dalam hidup ini kita peduli dengan diri kita sendiri, melainkan bagaimana kita memperhatikan ketika kita melakukan perbuatan yang baik. Kita memperhatikan di sini karena di sini Petrus dia punya satu keyakinan akan kedaulatan Allah yang ada dengan keadilan yang dimiliki oleh Allah sendiri yang dinyatakan kepada setiap insan yang ada di dunia ini. Sehingga di sini Allah mau menyatakan itu dalam kehidupan umatnya. Rasul Petrus melanjutkan dengan satu pertanyaan. Mari kita lihat di situ dengan pertanyaan yang ada, pertanyaan retoris yang di dalamnya ada disertai penjelasan. Kalau kita lihat di situ, dan siapakah yang akan berbuat jahat terhadap kamu jika kamu rajin berbuat baik? Tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan berbahagia. Sebab itu janganlah kamu takut apa yang mereka takuti dan janganlah gentar. Sehingga di ayat 15 dan seterusnya kita melihat di situ supaya kita menguduskan Kristus dalam hidup kita sebagai umat yang percaya kepadanya. Saudara-saudara yang saya kasih dalam kasih Tuhan, pernyataan yang disampaikan di sini mengingatkan kepada kita supaya dalam kehidupan ini kita senantiasa hidup melakukan yang baik. Ya. Karena dalam kehidupan ini Tuhan sangat menghendaki kita selalu hidup dalam kebaikan. Ketika kita sudah melakukan kebaikan tapi orang lain biasanya menyatakan itu tidak baik menurut penilaiannya, penilaian dirinya sendiri, ya kita terima itu dengan lapang dada. Yang pokok kita melakukan semuanya itu berdasarkan kehendak Allah.
Ini penting saya mau sampaikan buat kita sekalian yang ada. Ketika kita mau melihat di sini di pasal yang ada ini, kita lihat di ayat 16 dan ayat 17. Mari kita fokus kembali di ayat 16 dan 17. Dan dengan hati nurani yang murni supaya mereka yang memfitnah kamu karena hidupmu yang saleh dalam Kristus menjadi malu karena fitnahan mereka itu. Sebab lebih baik menderita karena berbuat baik jika hal itu dikehendaki Allah daripada menderita karena berbuat jahat. Saudara, ini sangat penting untuk kita jadikan pegangan dalam kehidupan kita sebagai umat yang percaya kepadanya. Karena kalau kita lihat mengingat kemungkinan-kemungkinan yang terjadi dalam kehidupan ini, ya boleh dikatakan besar kemungkinannya pada tempatnya lah bila dalam kehidupan kita melakukan perbuatan yang baik tapi membuat diri kita menderita. Ya, kita memang orang berdosa kan? Ya. Manusia tidak sempurna, tidak ada yang sempurna. Hanya manusia, anak manusia, huruf besar ya, anak manusia Yesus Kristus itulah yang sempurna. Tapi orang biasanya menuntut supaya kita sempurna. Orang menuntut, dia tidak tahu dirinya lebihnya tidak sempurna dalam hidup ini. Tapi baguslah itu juga menjadi satu titik tolak bagaimana kita mau menuju pada kesempurnaan. Terima semua tentu dengan lapang dada. Nah, oleh karena itu, mengingat hal-hal yang saya sebutkan tadi menjadi satu pertanyaan yang ada dalam kata kerja, orang berbuat jahat terhadap diri kita ketika kita sudah berbuat baik. Betul? Saya mengalami itu. Karena itu saudara-saudara, kalau kita melihat di sini orang berbuat jahat dalam bahasa Yunaninya itu melukai. Ya, saya sebut saja dalam bahasa Yunani yang disebut dengan kakoson. Kakoson. Nah, kalau biasa itu orang melakukan tindakan yang melukai. Bisa orang yang melukai hati kita, diri kita ketika kita sudah berbuat baik. Kita sudah berbuat saleh. Tetapi dalam kehidupan kita masih kurang. Karena kita memang dari sudut pandang manusia yang mau biasanya mendiskreditkan kehidupan kita. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasih dalam kasih Tuhan, kalau kita memperhatikan bagian ini dalam konteks ini yang terjadi bahwa ada hampir pasti terjadi penganiayaan yang kalau kita lihat dalam naskah ini, penganiayaan yang menimpa kehidupan orang-orang Kristen pada zaman di mana Rasul Petrus menyampaikan firman Tuhan, tapi akhirnya dalam kehidupan ini, ketika dalam kehidupan ini tidak dapat merugikan diri kita, diri orang-orang percaya. Sehingga dalam hidup ini menjadi satu pengalaman yang sangat berarti. Itu dapat membawa berkat. Kita lihat misalnya itu ayat 14. Mari kita lihat ayat 14. Supaya kita memahaminya dengan utuh bagian firman Tuhan ini. Ayat 14. Mari kita baca bersama. Tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan berbahagia. Sebab itu janganlah kamu takuti apa yang mereka takuti dan janganlah gentar.
Saudara-saudara, dari apa yang ada ini sehingga konsekuensinya, akibatnya yang terakhir tentu di segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita, persoalan-persoalan ketika kita melayani Tuhan, kita sudah berbuat yang benar, bukan berbuat benar menurut kebenaran diri kita, tapi berbuat yang benar sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Toh orang masih memfitnah kita, maka dalam kehidupan ini kita selalu mau membawa semua konsekuensinya yang terakhir kepada Allah, yang tentu selalu mengamati miliknya. Kita ini kan milik kepunyaan Allah, betul? Saya sudah sempat sampaikan lalu, bagaimana kita menjadi anak-anak Allah, milik kepunyaan Allah. Nah, oleh karena itu hasilnya mari kita lihat, orang percaya diajak jangan takut. Jangan takut. Jadi penawar positif untuk meredakan ketakutan ini kiranya dicari bagaimana dalam kehidupan ini kita memberikan kedudukan kepada Yesus Kristus di dalam sentral pusat kehidupan kita yang telah menjadi haknya, huruf besar ini ya, haknya, hak Allah di dalam Yesus Kristus, di mana Yesus Kristus memegang pemerintahannya, nyanya juga huruf besar ini. Jadi selaku Tuhan di dalam kehidupan ini, apapun yang kita alami, yang kita tentunya menjadikan kita menderita, bukan menderita karena apa? Kesalahan atau mau berbuat sesuatu yang di luar koridor yang ditetapkan kebenaran firman Tuhan. Tapi kalau kita menderita karena berbuat baik, berbuat benar, berdasarkan kebenaran firman Tuhan, maka rasa takut yang ada itu akan menjadi sirna, karena Tuhan itu akan senantiasa menjadikan kita kuat menghadapi berbagai tantangan dalam hidup ini. Ketakutan picisan yang ada, dan juga pada akhirnya itu akan mempermalukan para pengumpat. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, selanjutnya kita perhatikan ayat 18 hingga ayat 22. Namun di sini saya berbicara dengan menyatakan bahwa sesungguhnya sebagaimana yang dikatakan dari bagian ayat 18 hingga ayat 22 dalam 1 Petrus pasal 3 ini, penderitaan yang ada seperti ini yang menimpa orang yang tidak bersalah mungkin boleh dikatakan adalah kehendak Allah. Karena kita itu terus seperti emas yang diuji kemurniannya. Ya. Kita melihat di sini dengan mengemukakan pemikiran yang ada ini, di sini Rasul Petrus diarahkan supaya kita mendengarkan dalam kehidupan yang kita hidupi ini, bagaimana dalam kehidupan ini kita melihat penderitaan Kristus yang tidak bersalah. Yesus Kristus tidak bersalah. Ia alami itu semua untuk memenuhi kehendak Allah. Ini yang menghasilkan bukan hanya satu keuntungan keselamatan, tetapi juga mencapai puncaknya dalam hal dibenarkan, dimuliakan oleh Allah Bapa. Bukan manusia yang membenarkan kita. Seperti itu.
Sehingga saya mengajak kita sekalian dalam kehidupan kita sebagai umat yang percaya kepadanya, menghadapi berbagai tantangan dalam kehidupan ini, hendaknya kita hadapi semuanya itu tidak dengan kemampuan kita sendiri semata-mata, ya toh? Kalau saya katakan tidak dengan kekuatan diri semata-mata, memang Tuhan kasih kekuatan, ya toh? Ya pakai juga kekuatan yang kita miliki, tetapi jangan semata-mata kekuatan kita sendiri, tetapi dengan kekuatan yang dari Allah sendiri. Karena itu Yesus, walaupun dia Allah, dia tidak menganggap bagaimana dirinya itu sebagai Allah. Dia sebagai manusia, anak manusia. Sehingga lagu pertama tadi dikatakan di situ Getsemani, tempat Yesus berdoa. Itu tidak hanya sembarang dipilih, tapi Yesus menaikkan doanya kepada Bapa yang ada di surga, sehingga dalam kehidupan ini ketika cawan getir yang ada dalam dirinya itu diambil, tapi bukan kehendaknya yang jadi, melainkan kehendak Tuhan yang jadi atas kehidupannya. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam kasih Tuhan, selalu saya mengingatkan kepada kita agar dalam kehidupan kita ketika menghadapi tantangan dalam hidup ini, problematika dalam kehidupan ini, ya menangis sih boleh, karena terkadang kan tangis air mata itu juga punya keajaiban. Ada 7 keajaiban air mata. Tapi saya tidak jelaskan di sini, nanti beropini lagi. Tapi saya mau mengatakan di sini bahwa dalam kehidupan ini, ketika Yesus mengalami penderitaan, Yesus juga dia menangis. Ketika dia mengatakan Eloi, Eloi, lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Kalau orang tidak memahami itu, dia bilang, dia itu Allah, kenapa dia panggil lagi Allah? Secara manusiawi dia mau menyatakan itulah keterbatasan manusia. Kita ini kan manusia biasa, punya keterbatasan. Tapi keterbatasan kita itu ketika kita mau datang memohon kehadiratnya, saya pastikan kita akan dimampukan untuk mengatasi setiap problematika dalam kehidupan ini. Problematika dalam kehidupan baik secara pribadi, dalam kehidupan rumah tangga, keluarga, dan juga dalam kehidupan berjemaat, dalam kehidupan bermasyarakat sekalipun. Kita percaya bahwa Roh Kudus senantiasa hadir, dia senantiasa berkarya di dalam kehidupan setiap pribadi yang senantiasa mau hidup dalam kebenaran firman-Nya. Karena dengan kebenaran firman Tuhan ini akan senantiasa memotivasi kehidupan kita. Setiap tantangan yang kita hadapi, setiap problematika yang kita hadapi dalam hidup ini, mari atasi semuanya itu, tidak hanya mengandalkan kekuatan kemampuan diri sendiri semata-mata, melainkan dengan kuat kuasanya ia akan senantiasa menolong kita. Satu keyakinan yang harus kita pegang, yang harus kita miliki. Generasi milenial juga tentu dalam situasi yang ada ini, hendaklah dalam kehidupan generasi milenial yang ada membentengi diri kalian yang ada dari pengaruh-pengaruh negatif yang ada. Karena kalau ada pengaruh negatif yang masuk dalam kehidupan kita, ya kalau negatif kita COVID-19 bagus, jangan positif ya. Tapi
kalau toh itu terjadi ya tentu kita harus nantiasa isolasi mandiri ya, isolasi diri juga. Nah, dengan situasi yang terjadi, narkoba, miras, dengan segala sesuatu yang selalu ada di sekeliling, bukan cuma virus saja. Karena itu akan merusak moralitas dalam kehidupan generasi muda yang ada. Bukan hanya moralitas, tetapi merusak diri sendiri. Orang tua tentu yang ada saat ini akan senantiasa berupaya terus melakukan yang benar di hadapan Tuhan. Meskipun dalam kehidupan kita mungkin anak-anak kita bilang, papa ini terlalu cerewet atau mama terlalu cerewet. Tapi memang harus kita sampaikan, harus kita bentengi generasi muda kita yang ada, supaya generasi kita ini tidak lumpuh. Karena kalau narkoba masuk dalam kehidupan generasi muda, maka keluarga kita juga akan lumpuh. Gereja juga akan lumpuh. NKRI juga bisa lumpuh. Lihat saja kan tayangan-tayangan yang ada. Ya saya tidak perlu itu kode etik. Nanti Bapak Ibu yang menyaksikan itu di berita-berita yang ada. Saya tidak perlu sampaikan di sini karena ini mimbar pemberitaan firman Tuhan. Tapi saya mengingatkan supaya dalam kehidupan kita berupayalah terus, berjuang terus menghadapi tantangan dalam hidup ini. Tantangan yang ada ke depan tentu sangat banyak. Itu antara lain yang saya sebutkan. Kita harus hadapi semua di dalam dan bersama dengan Tuhan. Jangan pikir nanti bersama dengan Tuhan so pasti aman. Karena ada orang, ya kalau dalam teks yang ada orang yang mau jadi pengikut Kristus itu seperti semut. Tapi kalau semut DP rajin bagus itu ditiru. Saya harus mau katakan itu. Tapi kalau semut dia cuma cari yang manis. Dia kira mengikuti Yesus itu enak-enak aja. Ya. Jangan pikir seperti itu. Ada banyak tantangan, ada banyak pergumulan yang harus kita hadapi. Nah itulah salib yang harus kita pikul di sepanjang perjalanan kehidupan kita ke depan ini. Sehingga firman Tuhan itu akan menjadi satu kekuatan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Teruslah pegang teguh firman-Nya. Amin.